Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di acara podcast saya yang sangat membanggakan. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Saya berharap semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Sebelum saya memasuki poin penting di acara podcast saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Kurniawan. Saya mahasiswa IAIN Angsa. Saya dari jurusan Perbankan Syariah dan alhamdulillah saya sudah memasuki semester 8. Saya ingin menyelesaikan gelar sarjana saya di IAIN Angsa. Doakan ya teman-teman, semoga saya cepat lulus dan cepat sukses ya. Amin. Mohon maaf teman-teman, saya memperkenalkan diri terlalu panjang lebar. Itu supaya kalian bisa lebih kenal dengan saya. Hehehe. Oke, langsung saja. Di acara podcast saya ini, saya ingin membahas tentang peran pemuda dalam membangun perekonomian di desa. Nah, kita di sini selaku pemuda harus menjadi social agent of change, di mana pemuda berperan dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lini kehidupan lainnya. Hal ini semakin penting karena pemuda mampu memainkan peran positif sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya. Dan juga pemuda merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia kaum muda harus menjadi andil utamanya. Maka dari itu, kita harus menjadi pemuda yang bermanfaat bagi suatu bangsa dan negara. Kemudian, kita di sini harus menjadi penggerak dan juga harus berpikir kreatif dan inovatif. Pikiran-pikiran kita akan membangkitkan kemauan dan kemampuan masyarakat di desa. Nah, ketika kemauan dan kemampuan itu bersatu, maka pemudalah yang menjadi penggeraknya dan mempunyai karakteristik selalu berpikir rasional dan ideal. Karakteristik yang akhirnya melahirkan semangat inovasi harus juga merambah ke sektor pelaksanaan pembangunan. Desa kalau kita kelola dengan baik akan memberikan rahmat anugerah yang luar biasa loh. Kerja tidak harus pekerjaan formal, punya kantor, seragam, tapi di rumah juga bisa. Hanya terikat waktu kerjanya saja. Yang penting outputnya. Untuk mengoptimalkan kondisi tersebut, kita perlu memahami 4 kunci menghadapi perkembangan tren dunia, yakni sumber daya manusia yang inovatif dan cepat merespon perubahan, daya saing dan promosi produk unggulan, standarisasi produk, barang dan jasa, serta iklim investasi yang kondusif. Di sini masyarakat tidak terfokuskan terhadap mata pencaharian sehari-hari seperti bertani. Hal tersebut otomatis tidak akan cukup untuk menambah perekonomian keluarga, apalagi perekonomian di desa. Nah, sebagai kegiatan sampingannya, kita harus mengajak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti menjual produk kreatif secara online. Produk kreatif yang dihasilkan seperti tas rajutan dari rotan, batik tulis, serta membuat keripik ubi. Memajukan pariwisata desa. Sektor pariwisata salah satu peluang bisnis di desa yang bisa dimanfaatkan dan dijalankan loh. Kamu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah, organisasi, desa, serta dinas pariwisata.
di sektor pariwisata ini bisa menjadi penggerak untuk memajukan suatu desa, karena bisa menjadi investasi jangka panjang bagi suatu desa. Kemudian produk pertanian organik. Lahan di pedesaan dapat menjadi potensi bisnis yang mendukung, sehingga kamu dapat menyediakan produk-produk pertanian bagi para pelaku agrobisnis. Seperti yang kita ketahui, menjual produk pertanian modern sudah sangat banyak kan, maka kamu bisa mencoba untuk menawarkan produk pertanian organik yang masih jarang diketahui orang. Kemudian toko kelontong yang menjual produk-produk lokal. Toko kelontong memang menjadi salah satu jenis usaha yang umum dilakukan, baik di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Nah, untuk menarik pelanggan, kamu bisa menggunakan konsep toko kelontong yang mendukung produk-produk lokal. Contoh seperti beras, sayur, bawang, serta buah-buahan dari produk lokal. Kemudian ternak ayam kampung, kambing atau sapi. Apabila tempat tinggal kamu masih asri, sejuk dan sepi, berarti lingkungan tersebut bisa kamu gunakan sebagai lahan peternakan. Ketika baru mulai menjalankan suatu usaha peternakan, kamu bisa mulai dari lahan rumahmu sendiri. Seperti berkembang, kamu bisa mulai menyiapkan lahan khusus, kemudian memberikan pelatihan keterampilan kepada generasi muda. Selain menyediakan produk-produk lokal, kamu juga bisa menyediakan jasa pelatihan bagi generasi muda. Hal ini juga akan membantu mereka untuk mengasah keterampilan secara maksimal. Beberapa keterampilan yang bisa kamu tawarkan ialah pelatihan menulis, mengelola toko online, serta mengoperasikan software dasar komputer. Penyediaan bensin eceran. Apabila tempat daerah kamu tinggal jauh dari pom bensin, maka kamu bisa menawarkan bensin eceran loh. Kamu bisa membuat bensin pom, bensin mini. Bensin ini pada umumnya terdiri dari bot, drum, kapasitor bahan bakar, selang listrik, dan alat ukur. Nah, kemudian membuka kontak pulsa. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap orang kini telah memiliki telepon genggam sendiri. Maka dari itu, penjualan pulsa elektrik dan paket data bisa menjadi salah satu peluang yang menjanjikan. Untuk membuka kontak pulsa, kamu perlu menyiapkan etalase kaca, deposit pulsa, serta beberapa smartphone sebagai pilihan bagi pelanggan yang sedang mencari gadget. Dan dalam menjalankan suatu usaha di desa, kamu harus giat, disiplin. Jangan lupa untuk menggunakan kemampuan yang ada. Semangat, ayo pemuda, semangat dalam memajukan perekonomian desa. Semoga sukses ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.